Pengguna HP akan dikenakan pajak. Ya Allah. Kritik nggak mau. Bang, jangan bandingin Indo sama negara lain, nggak apple to apple. Terus apple to apa? Mangga semangka. Mau Indonesia stuck sampai selamanya? Indonesia di sini aja, sedangkan Malaysia, Singapura udah pada maju, ketinggalan. Buatnya negara Malaysia ataupun negara Brunei, tolonglah jadikan kami sekeluarga warga negara kalian. Kami udah muak tinggal di Indonesia ini. Gua beneran salut ya gimana negara orang bener-bener menarik wisatawan untuk dapat penghasilan untuk negaranya gitu, nggak cuma merah slot pajak ya. Gabut banget ya negara orang, sungai dihias, dikasih lampu, pagar dikasih lampu, jalanan juga dikasih lampu kerlap-kerlip. Di Konoha cuma banyak kabel listrik yang kelilit kayak tali jemuran us. Orang ini sudah muak, geng, tinggal di Indonesia. Tolonglah kepada negara Malaysia, Brunei, satu keluarga, ajaklah kami untuk menjadi dalam negara Anda. Karena kami di sini sudah tak selesa. Itulah ungkapan daripada orang-orang, geng. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Dulu banyak netizen Indonesia yang mengatakan gak usah dibandingin dengan negara Malaysia. Negara Malaysia kalah jauh dengan negara Indonesia. Negara Malaysia adalah negara kecil, sedangkan negara kita adalah negara besar dan negara kaya. Akan menjadi nomor 4 terkaya di dunia. Namun, geng, sekarang, geng, belakang-belakangan ini, geng, warga Indonesia mulai kerasa, geng, telah ditekan oleh pemerintah, dipajaki, ditindak, dianatrikan, dan lain sebagainya, geng. Pokoknya tidak masuk akal lah kayak gitu ya, geng, ya. Nah, sekarang banyak warga Indonesia itu yang iri, yang pengen, geng, menjadi warga negara Malaysia. Nah, gimana tuh? Makanya kalau meludah tuh jangan apa ke atas, kan kena muka sendiri, malu koyak kayak gitu ya, gengnya. Dan banyak orang Indonesia sekarang saat datang ke Malaysia, maupun orang Indonesia biasa maupun juga orang Indonesia yang influencer, tiktoker, youtuber, itu sangat mengharapkan Indonesia itu seperti negara Malaysia, geng. Nah, berikut ini beberapa videonya yang akan Ikinya reaction buat kalian untuk simak sampai tuntas biar kalian gak salah paham. Hanya menonton dan langsung komen saja mengecam Ikinya. Jom kita simak. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan megado. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Mending kita dijajah oleh Belanda Waduh. daripada dijajah oleh Indonesia. Waduh. Sejahat-jahatnya Belanda tidak sejahat seperti Indonesia. Lihat ini, masa Belanda saja tidak ada titi seperti ini di Aceh. Mulai tahun depan, pengguna HP akan dikenakan pajak. Ya Allah. Apa lagi ini? Kemarin air, sekarang HP. Jadi WNI disuruh istighfar mulu. Tiap hari ada aja gebrakannya. Bayar kuota Telkomsel udah dipajakin. Kuota masih banyak, hangus kalau waktunya udah habis. Nextnya apa nih, Pak? Nafas. Kalau nggak suka cari aja negara lain. Kenapa kita diusir terus sih? Salah kita sebagai WNI itu apa sih? Kayaknya salah mulu, tiap hari disalahin ini sih, disalahin mulu. Ronaldo sama Messi nggak akan jadi Ronaldo Messi karena dia nerima kritik. Ada kerendahan hati untuk dikritik sama orang, evaluasi terus jadi pemain bintang, jadi top. Nih dikritik nggak mau. Bang, jangan bandingin Indo sama negara lain, nggak apple to apple. Terus apple to apa? Mangga semangka, nanas. Kayaknya Indonesia nggak boleh dibandingin ini. Gimana? You mau Indonesia stuck sampai selamanya? Indonesia di sini aja, sedangkan Malaysia, Singapura udah pada maju, ketinggalan lagi aja dulu, kalah lagi aja dulu. Di Jakarta tuh bule atau turisnya tuh masih belum banyak, di KL tuh udah banyak banget. Ya tapi kan Bang, di Bali udah banyak banget. Iya, di Bali, di luar itu yang di kota-kotanya, emang you pernah di Jakarta bule banyak? Belum begitu banyak. Ayo dong, Jakarta harusnya bisa juga nih datengin turis bule sampai di mana ya? Di Blok M tuh di mana ya? Sampai di tahap itu baru kita maju. Indonesia masih banyak banget PR-nya di pariwisata, bener dah, pariwisata tingkatin gitu. Tolong ya Ibu Menteri Pariwisata, apalagi tiket-tiket pesawat domestik
domestik mahal banget. Akhirnya banyak warlock Indonesia yang kayak, ke luar negeri aja lah, orang harga tiketnya sama. Industrialisasi kita belum sebagus itu. Kita ada batu bara, tapi di beberapa daerah PLN kita masih mati listrik terus sampai kiamat mati listrik. Kenapa ya? Indonesia kayaknya kegedean bang. Ya you terima aja kalau Indonesia gede. Ya emang you mau apain, kecilin? You kira tukang jahit? Indonesia emang kaya, tapi cuma di Cipete. Ada 74 kg emas tuh, banyak banget tuh. Itu baru emas, belum mbak. Perusahaan asing jangan dicekek dong, biarin dah health competition gitu. Ini perusahaan asing dikit dicekek. Gimana mau ada investor masuk? Kalau dulu ada ganyang Malaysia, kenapa kita nggak sekarang namanya sayangi Malaysia, Thailand, Singapura? Kita belajar dari mereka biar lebih bagus. Ya kan bang, mereka juga punya kekurangan ya, kita juga punya kekurangan ya, saling belajar aja gitu. Itu pariwisata Indonesia, kalau bernyawa, kalau bisa ngomong, ayo dong manfaatin gue, jangan manfaatin dari pajak doang. Kasihan warga-wargi ditekan terus pajak, di mana bumi dipijak di situ kena pajak. Dah, cabut dulu. Buatnya negara Malaysia ataupun negara Brunei, tolonglah jadikan kami sekeluarga warga negara kalian. Kami udah muak tinggal di Indonesia ini. Pemerintah kita ini aturannya udah nggak ngotak. Yang dipikiran mereka itu cuma uang, dan uang, tetapi masyarakatnya itu banyak yang sengsara. Kami dipaksa bayar pajak, tetapi manfaatnya itu benar-benar nggak ada yang kami rasakan. Kami merasa bahwasannya apa yang dilakukan pemerintah kami sekarang ini itu tak ubahnya seperti zaman penjajahan dulu, cuman caranya aja yang berbeda. Kalau zaman penjajahan dulu, fisik kita yang dipaksa, suruh kerja paksa, suruh berkebun, suruh bikin bangun jalan. Tapi kalau pemerintahan kami dipaksa secara mental. Kami dipaksa bayar pajak, harus memikirkan ekonomi. Mereka tidak membuka lapangan pekerjaan. Ketika kami membuka lapangan pekerjaan sendiri, berusaha sendiri, modal sendiri, justru mereka dengan gampangnya meminta pajak kepada kami dengan cara memeras. Jadi kami merasa bahwasannya udah nggak sanggup tinggal di negara ini. Jadi buatnya pemerintahan Malaysia dan juga Brunei Darussalam, tolong, kalau kalian memang butuh warga negara, ya kekurangan warga negara, ataupun memang kalian itu berniat untuk mengambil warga negara Indonesia menjadi warga negara kalian, tolong bawa kami sekeluarga menjadi warga negara kalian, ya. Sudah sakit hati kali ya. Bilangnya SDM Indonesia rendah, yang benar Mbak, tolong buktikan. Contoh ya, kurangnya literasi dalam informasi. Mudah percaya pada berita palsu tanpa cek fakta. Itu salah satu ciri-ciri SDM yang rendah. Salah satu contoh lagi, tak mau menerima kritikan, tetapi kalau mengkritik, nomor 1. Orang ini sudah muak, geng, tinggal di Indonesia. Tolonglah kepada negara Malaysia, Brunei, satu keluarga, ajaklah kami untuk menjadi dalam negara Anda. Karena kami di sini sudah tak selesa. Itulah ungkapan daripada orang-orang, geng. Ya siapa sih yang nggak mau ya kan diperhatikan oleh pemerintahnya, disayangin oleh pemerintahnya, dan cara-cara penataannya ekonomi pemerintahnya yang sangat bagus, yang sangat efisien menurut IG-nya kayak itu. Ini menurut IG-nya pribadi. Namun banyak sekarang yang berkomentar seperti itu loh. Jangan dibandingkan dengan Malaysia. Namun sekarang banyak orang Indonesia yang telah membandingkannya. Kenapa? Ya apple to apple lah kata abang tadi, bukan apple to mangga ataupun apple to jeruk, bukan kayak gitu, apple to apple kayak gitu ya gengnya. Kenapa kita harus membandingkan negara Malaysia? Kita harus bercermin kepada negara Malaysia. Seperti apa pemerintahan negara Malaysia itu mensejahterakan rakyatnya kayak gitu ya geng ya, memfasilitasi rakyatnya. Contohnya yang akan Iki reaction ini geng, cara negara Malaysia menambah income ataupun pendapatan negaranya lewat pariwisata. Pariwisata seperti apa? Pemerintah Malaysia ini sangat cerdas geng, tidak seperti pemerintahan kita yang hanya cakap besar saja namun tak ada buktinya sampai sekarang ya, fakta. Jom kita simak dulu bersama-sama. Gua beneran salut ya gimana negara orang bener-bener menarik wisatawan untuk dapat penghasilan untuk negaranya gitu, nggak cuma merah selot pajak ya, tapi kreatif gitu. Dimana pemerintahnya tuh benar-benar bekerja. Ini kalian lihat ya, fasilitas yang ada di belakang gue ini kayak lampu-lampu gitu ya. Tuh, itu semua difasilitasi sama kerajaan guys. Terus misalnya nih di pusat kota ini banyak bangunan rumah-rumah gitu ya. Itu bagian luarnya tuh memang dicat sama kerajaan. Jadi kerajaan bayar lah ya. Dan dia yang memfasilitasi biar terlihat cantik gitu kawasan tersebut. Nah terus kalian lihat nih, itu kan kayak ada yang narik becak, terus ada lampu-lampu gitu. Nah kalau yang ini ya, becak-becak ini itu juga difasilitasi sama kerajaan ya tuh.
Nah, belum lagi di sini selalu ada event. Sekarang saksofon ya, kadang ada konser, ada apa. Itu juga dibiayai sama kerajaan. Kadang disediain cemilan juga buat pelancong di sini, guys. Apalagi kalau soal jalanan ya, jangan ditanya, benar-benar tidak ada yang bolong-bolong, cantik banget ya. Dan nggak ada sampahnya. Jadi nggak soal seberapa kecil atau besar kawasan tersebut, jika dikelola benar-benar baik dan bagus gitu ya. Terus nggak ada ormas-ormasan, nggak ada tukang parkir liar. Itu menarik pelancong yang sangat besar gitu dari berbagai negara ya, kreatif banget. Jadi ini bukti yang benar-benar pemerintahannya tuh kerja, kelihatan kok hasilnya ya. Pengen banget sih yang gue expose itu Indonesia ya, karena Indonesia alamnya itu kaya banget gitu, tapi sayang aja tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau di negara orang itu benar-benar dikelola dengan baik, guys. Itu sih yang bikin gue kagum ya. Udah kayaknya gue jadi mata-mata di negara orang. Nah, kalau yang bagus-bagusnya itu wajib kita tiru nggak sih? Kalau yang jelek-jeleknya jangan gitu. Betul. Apa gue jadi tour guide di negara orang aja kali ya, lumayan sih budgetnya. Jadi ini sekedar masukan aja sih, biar negara kita jauh lebih baik. Koreksi kalau benar. Tulis pendapat kalian, share video gua, follow aku. Gabut banget ya negara orang, sungai dihias, dikasih lampu, pagar dikasih lampu, jalanan juga dikasih lampu kerlap-kerlip. Di Konoha cuma banyak kabel listrik yang kelilit kayak tali jemuran usang. Ntar ada aja nih yang asbun, baru keluar negeri ya mbak, sampai jelek-jelekin negara sendiri. Dah lah gue ngakak dulu. Kalian lihat aja nih, sampai ke bangunan-bangunan tua di sini dihias, becak juga dibikin kerlap-kerlip, langit-langit juga, mau nyanyiin bintang kejora. Lampu jalanan gak ada yang mati lagi, wah gak beres ini. Jadinya pemborosan anggaran ya kan. Mending dananya buat MBG atau buat pejabat keluar negeri atau buat flexing anak pejabat biar bermarwah. Atau duitnya dipakai buat umroh. Kalau kerja nyata kayak gini gimana bisa menimbun emas 74 kilo, uang bermiliar-miliar ya kan. Ah, negara orang gak niat banget memperkaya diri sendiri. Lihat aja nih, bawah jembatan juga dibikin estetik. Ini maksudnya apa? Kalau terang begini jin buang anak kan bingung. Gak ada space lagi buat tempat jin buang anak di sini. Kuntilanak juga gak ada harga diri lagi di sini. Bukannya bikin takut malah bisa diajakin selfie. Bayarnya pakai kiris lagi. Wah, nggak teriak-teriak lagi tengah malam karena lapar. Konoha dong, dari lahir sampai meninggal dikejar pajak, kesejahteraan nihil. Di negara orang sampai dedemit pun tentram hidupnya. Hewan gemuk-gemuk loh di sini. Konoha dong, sampai bingung yang mana hewannya. Bahkan jatah hewan pun dimakan saking laparnya. Tempat ngisi BBM sepi. Apa-apa Anda di Konoha udah kayak konser antriannya. Bahkan sampai ada korban jiwa. Ini pom bensin kurang dari 1 kilometer aja udah kayak Alfamart, Indomaret, dempet-dempetan. Kan harusnya bisa dikuasai satu perusahaan aja gitu kayak Pertamin. Nah, itulah pokoknya yang aku rugi terus padahal udah main monopoli ya kan. Udah lama mahal dibikin langka lagi dikuasai negara tapi nggak kaya-kaya juga. Ini BBM diisi 5 ringgit aja bisa keisi 8-9 ringgit karena disubsidi kerajaannya. Itu pun masih banyak yang protes. Ini kok pada nggak ada yang serakah ya kayak pejabat Konoha tiap bentar masuk berita. Rakyat kok nggak diuber-uber tuh sampai ke pom bensin segala dan kolab sama instansi sebelah buat nguber-nguber duit rakyat. Apa itu rasa malu ya kan? Bodoh amat sama kekayaan alam yang melimpah. Duit rakyat tetap lebih nikmat. Koreksi kalau bener. Ini kemana lagi tukang parkir? Sadar nggak sih tempat seluas ini tuh bisa diduitin. Nggak kreatif ya luar negeri. Teratur dan tertib banget. Malah orang sebanyak ini nggak ada yang buang sampah sembarangan lagi. Pada sadar diri ya, kebersihan sebagian dari iman. Di Konoha ada yang ngaku si paling religius tapi kelakuannya sudahlah. Bingung gua di luar negeri nggak ada yang mau dikritik. Maling pun nggak punya jenjang karir di sini. Di mana-mana diawasi CCTV, berpuluh-puluh ribu lagi CCTV-nya. Lagi-lagi nggak kayak Konoha, di mana tiap ada kejadian kasus besar tiba-tiba CCTV-nya rusak. Pantes aja jam 2, jam 3 pagi orang merasa aman ya di sini. Begal pun bingung gimana nakut-nakutin orang karena polisi di sini pada kerja. Tetap NKRI harga mati. Hidup Jokowi, bangga sama rezim saat ini. Dihina nggak tumbang, dipuji nggak pantas bang. Udahlah WNI tinggalin jejak di kolom komen. Ntar gue nyindir lagi follow akun ini. Salut sih aku kepada mbaknya, sangat berani. Sindiran seperti itu memang pantas untuk dilakukan oleh pemerintahan kita. Ya biar agak tersindir ya, namun pemerintahan kita memang nggak ada tahu malunya mbak. Meskipun disindir seperti apapun, mereka udah apa ya janji kita dapat uang kayak gitu saja sih menurut pandangan saya kayak gitu ya pak ya. Jadi mereka masuk disindir kayak gimana pun kayak gini kayak gitu percuma saja. Mereka itu gak akan noleh, bahkan mereka dengar pun mungkin sudah macam apa tuh Pak Mas? Iya, masuk sini keluar sini. Itulah mereka pejabat daripada Konoha. Ya, pantas saja sih kalau kita dijuluki Konoha. Jadi gak usah marah kalau orang Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan lain negara lainnya menjuluki kita adalah negara Konoha. Ya, yang SDM-nya rendah, pemerintahannya amburadul dan negaranya suram. Dah, takutnya sebentar lagi kiamat sih kayak gitu ya. Ya, Allah minta doa terbaik dari ikinya kepada Indonesia semoga bangkit. Namun bangkit-bangkitnya susah sih menurut ikinya. Karena sudah suram juga ya kayaknya banyak warganya udah kecewa banget nih. Aduh, teruk. Kalau aduh suruh contoh negara orang malah gengsi malu karena negara itu lebih negara kita lebih duluan merdekanya daripada negara itu. Mikirin gengsi sampai kapan rakyat mau diadu dengan gengsi? Aduh, sekarat.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.